Ketika publik Malaysia masih syok dengan sanksi FIFA, legenda hidup mereka Safe Sali akhirnya buka suara. Dengan nada tegas, ia menuding FAM terlalu sibuk cari jalan pintas lewat naturalisasi instan, sementara Indonesia justru jadi contoh sukses dengan proses yang sah dan transparan. Komentar pedas ini langsung bikin geger netizen Malaysia. Benarkah Safe Sali diam-diam kagum pada langkah Indonesia? Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dijatuhi sanksi berat oleh FIFA. Pengumuman itu disampaikan langsung dari markas FIFA di Zurich, Swiss, pada Jumat malam 26 September 2025 atau Sabtu dini hari waktu Asia Tenggara. Keputusan tersebut langsung membuat publik sepak bola ASEAN terhenyak karena melibatkan pemalsuan dokumen dalam proses naturalisasi 7 pemain asing. Kasus ini bermula dari laga Malaysia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan untuk Malaysia, muncul aduan dari pihak Vietnam mengenai kelayakan beberapa pemain naturalisasi Malaysia. FIFA kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan investigasi mendalam terhadap dokumen yang diajukan oleh FAM. Hasil investigasi FIFA sangat mengejutkan. Ternyata ditemukan adanya rekayasa dokumen yang membuat 7 pemain asing bisa memenuhi syarat membela timnas Malaysia. Nama-nama seperti Gabriel Philip Erocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Iman Javier Machuca, Joe Figueiredo, John Irazabal Iraurgi, dan Hector Alejandro Hevel Serrano menjadi pusat sorotan. Dari 7 nama tersebut, 5 pemain bahkan sudah masuk dalam aduan awal yang disampaikan ke FIFA. Komite Disiplin FIFA menyatakan bahwa FAM terbukti melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA yang mengatur soal pemalsuan dokumen. Temuan ini membuat FIFA tidak punya pilihan selain menjatuhkan sanksi tegas. Sanksi itu berupa denda besar senilai 350.000 franc Swiss, atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Tidak hanya federasi, 7 pemain asing yang terlibat juga mendapat denda sebesar 2.000 franc Swiss masing-masing. Namun yang lebih berat adalah larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan penuh bagi para pemain tersebut. Larangan itu berlaku global. Artinya, 7 pemain itu tidak hanya dilarang membela timnas Malaysia, tetapi juga tidak bisa bermain untuk klub manapun di seluruh kompetisi yang berada di bawah naungan FIFA. Karir mereka benar-benar hancur dalam sekejap akibat ulah FAM yang nekat menempuh jalan instan. Keputusan FIFA ini juga membuka peluang besar bagi pembekuan total FAM. Jika langkah itu benar-benar diambil, maka seluruh aktivitas sepak bola Malaysia, mulai dari timnas senior, junior, hingga liga domestik tidak akan diakui oleh FIFA. Situasi ini bisa menyeret Malaysia ke jurang krisis yang sangat dalam. Banyak pihak menilai Malaysia kini sedang menuai buah dari kebijakan instan mereka. Alih-alih fokus pada pembinaan usia muda dan pengembangan kompetisi lokal, FAM justru menempuh jalan pintas dengan naturalisasi massal. Sayangnya, langkah itu dilakukan dengan cara yang curang sehingga justru membawa petaka. Kontras sekali dengan Indonesia yang justru tengah berada di jalur emas. Timnas Garuda kini menatap laga-laga besar melawan Irak dan Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan berjalan serius di bawah asuhan Patrick Kluivert, dengan dukungan penuh dari PSSI dan para supporter. PSSI selama ini menempuh jalur naturalisasi dengan hati-hati. Setiap proses dilakukan sesuai regulasi FIFA dengan dokumen yang valid serta latar belakang keturunan yang jelas. Langkah transparan ini membuat Indonesia terhindar dari masalah hukum seperti yang kini menimpa Malaysia. Tidak hanya itu, Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan sempat memuji perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Menurutnya, Garuda kini menjadi salah satu tim dengan perkembangan paling cepat di Asia, didukung oleh organisasi yang baik, supporter fanatik, dan deretan pemain diaspora berkualitas. Sementara itu, publik Malaysia benar-benar terpukul dengan skandal ini. Di media sosial, tagar FAM dibekukan dan skandal naturalisasi menjadi trending. Banyak supporter Malaysia merasa dikhianati oleh federasi mereka sendiri, bahkan ada yang menuntut agar seluruh pengurus FAM segera mengundurkan diri. Di sisi lain, netizen Indonesia ramai berkomentar sinis. Banyak yang menyebut Malaysia ingin menyaingi Indonesia dengan cara instan, tetapi ujung-ujungnya malah blunder. Rivalitas panjang antara Garuda dan Harimau Malaya kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Seorang legenda sepak bola Malaysia, Safe Sali, ikut angkat bicara. Ia menyebut bahwa sanksi ini harus menjadi pelajaran berharga bagi negaranya. Safe Sali menegaskan Malaysia seharusnya belajar dari PSSI yang lebih hati-hati dan tidak sekadar mengejar ranking FIFA dengan cara instan. Komentarnya menjadi sorotan karena selama ini Safe Sali dikenal vokal dalam mengkritisi kebijakan federasi. Ia menilai FAM terlalu sibuk mencari jalan pintas, sementara Indonesia justru membangun pondasi kuat dari pembinaan hingga pengelolaan naturalisasi dengan legalitas yang sah.
Situasi ini membuat kontras semakin terlihat jelas. Indonesia melangkah ke depan dengan penuh percaya diri, sedangkan Malaysia justru harus berjalan mundur akibat kebijakan keliru. Publik sepak bola ASEAN pun melihat perbedaan besar antara kedua negara ini. Indonesia kini sedang bersiap menghadapi dua raksasa Asia. Laga melawan Irak dan Arab Saudi akan menjadi ujian besar, tetapi juga peluang emas untuk membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Para pemain diaspora seperti Ula Romeni, Milano Jonathans, Mauro Zylstra, dan Rahmat Oratmangun sudah bergabung di jeda lebih awal untuk adaptasi. Nama-nama penting lainnya seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, dan Tom Haye juga segera menyusul. Patrick Kluivert menegaskan bahwa persiapan tim tidak mengenal kompromi. Semua pemain diminta fokus penuh untuk pertandingan besar ini. Meski bermain tandang, dukungan untuk timnas Indonesia tidak akan kalah. Supporter Garuda di Timur Tengah sudah menyiapkan koreografi raksasa di stadion. Ribuan tiket bahkan diborong oleh komunitas seperti Garuda Saudi, Garuda Qatar, hingga Garuda Dubai. Fenomena luar biasa ini menunjukkan betapa kuatnya cinta diaspora Indonesia terhadap timnas. Bahkan sejumlah warga lokal Arab Saudi menyatakan siap ikut menyanyikan yel-yel Garuda di stadion. Dukungan lintas negara membuat atmosfer pertandingan diakini akan meriah. Presiden FIFA Gianni Infantino kembali memberikan komentar optimis. Ia menyebut bahwa peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini semakin realistis. Dengan kerja keras, organisasi yang rapi, dan dukungan penuh dari supporter, Garuda bisa membuat sejarah baru. Pernyataan itu tentu saja menambah semangat masyarakat Indonesia. Dukungan di media sosial semakin deras, dengan doa dan optimisme bahwa timnas akan mampu mengalahkan Irak maupun Arab Saudi. Publik menilai inilah saat yang tepat bagi Indonesia untuk membuktikan diri di panggung dunia. Di sisi lain, publik Malaysia harus menelan rasa malu. Media lokal penuh dengan kritik pedas terhadap federasi. Ada yang menyebut FAM terlalu sibuk membandingkan diri dengan Indonesia tanpa benar-benar membangun sistem yang kuat. Sebagian fans Malaysia bahkan terang-terangan mengakui bahwa Indonesia lebih profesional dalam urusan naturalisasi. Mereka iri karena Garuda memiliki banyak pemain diaspora berkualitas, tetapi juga mengakui bahwa PSSI lebih hati-hati dalam urusan dokumen sehingga terhindar dari skandal. Kontras ini semakin mempertegas jalan berbeda yang ditempuh dua rival abadi ASEAN. Indonesia kini menapaki jalur emas menuju Piala Dunia, sementara Malaysia tersandung dalam skandal yang mempermalukan mereka di mata dunia. Bagi Indonesia, laga melawan Irak dan Arab Saudi akan sangat menentukan. Jika berhasil mencatatkan kemenangan, peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Dukungan penuh supporter akan menjadi energi tambahan. Kisah ini memberikan pelajaran besar bagi seluruh negara ASEAN, bahwa jalan instan tidak pernah menjadi solusi. Malaysia menjadi contoh pahit, sementara Indonesia membuktikan bahwa integritas, kesabaran, dan legalitas adalah kunci menuju kejayaan. Kini semua mata tertuju ke Jeddah. Garuda siap mengibarkan sayapnya lebih lebar, menghadapi tantangan berat dengan penuh keyakinan. Apakah sejarah baru akan tercipta? Kita tunggu bersama-sama perjalanan luar biasa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan di balik semua itu, kasus Malaysia akan terus dikenang sebagai peringatan keras. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga soal integritas dan kejujuran. Tanpa itu, sehebat apapun strategi, hanya akan berujung pada kehancuran. Indonesia kini punya kesempatan emas untuk menjadi kebanggaan ASEAN. Di saat Malaysia terpuruk, Garuda justru bersiap mengukir sejarah. Semua tergantung pada perjuangan di lapangan dan dukungan kita semua sebagai supporter setia. Semoga timnas Indonesia mampu menjawab ekspektasi besar ini dengan prestasi nyata. Dan semoga pula dunia bisa menyaksikan merah putih berkibar di panggung Piala Dunia 2026. Inilah momen yang sudah lama dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menyimak cerita panjang ini. Jangan lupa dukung terus channel Nia Story dengan like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar timnas Indonesia dan sepak bola internasional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.